Heho Pop gengs. Sejak turun dari kursi DKI 1, Anies Baswedan terus melakukan lawatan politik ke berbagai pihak. Tujuannya jelas untuk maju ke kursi RI 1. Saking ngebetnya Anies sampai sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu. Aksi Anies yang lumayan ugal-ugalan ini emang wajar sih, toh dia punya banyak fans dan juga segudang prestasi. Nah, untuk mengetahui sepak terjang, gimana kalau kita ulik berbagai keunggulan Anies saat menduduki berbagai jabatan. Pertama kali nama Anies Baswedan mencuat ke publik terjadi pada kisaran tahun 2007 kemarin saat dirinya dilantik sebagai Rektor Universitas Paramadina. Namanya melambung tinggi karena dikenal sebagai rektor termuda di Indonesia yang baru menginjak umur 38 tahun. Walau masih tergolong muda, saat itu Anies memperlihatkan kompetensinya sebagai akademisi handal. Saat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina di tahun 2007 hingga 2015, Anies Baswedan memiliki sebuah program andalan yaitu Paramadina Fellowship. Program ini adalah sebuah kerjasama beasiswa dengan pebisnis yang cuma dijalankan oleh Universitas Paramadina. Pokoknya dengan beragam kerjasama yang disepakati dengan berbagai pebisnis, Anies berhasil membuat 25% dari total keseluruhan mahasiswa dari Universitas Paramadina mendapat beasiswa. Nah, selain itu, gebrakan lain yang dilakukan Anies yang juga cukup diacungi jempol adalah penambahan mata kuliah baru. Di masa kepemimpinannya, Anies memasukkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Bahkan mata kuliah ini bukan cuma sebatas teori doang, tapi mahasiswa bisa terjun langsung untuk melihat proses investigasi, penyusunan laporan investigasi, hingga jalannya persidangan. Wah, ini nih sepertinya mata kuliah yang harus ada di semua perguruan tinggi. Berkat kapasitasnya sebagai rektor yang namanya telah melambung di mata masyarakat, Anies kemudian berkenalan dengan politik. Tahun 2013, Anies mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Namun kalah. Anies pun lalu bergabung dengan tim pemenang Jokowi JK sebagai juru bicara. Sebagai balasannya, ia mendapat posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014 saat periode pertama Jokowi. Nah, jabatan ini memang cuma bertahan selama 3 tahun, di mana saat 2017 Anies digantikan oleh Muhadjir Effendi. Namun meski singkat, sebagai Menteri Pendidikan, Anies banyak membuat gebrakan baru loh. Di dalam sekolah, Anies menghentikan adanya masa orientasi siswa atau MOS yang dianggap syarat dengan aksi perpeloncoan. Selain itu, dilakukan juga perubahan fungsi ujian nasional. Kalau dulunya ujian nasional adalah momok menakutkan karena jadi patokan kelulusan, Anies memutuskan kalau ujian nasional tidak lagi jadi patokan kelulusan. Pada bagian penyelenggaraan pendidikan tidak kalah heboh. Sebelum Anies menjabat, Indonesia mengalami perubahan kurikulum. Dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Nah, Anies menilai kurikulum 2013 ini masih sangat rumit untuk dijalankan, entah itu bagi sekolah, guru, dan juga siswa. Jadi, dirinya menghentikan kurikulum 2013 dan ingin memperbaikinya secara bertahap. Namun sayang, Anies keburu turun di mana target penyelesaian K13 harusnya terjadi di tahun 2022. Nah, di sisi guru, Anies juga melakukan beberapa pendekatan baru seperti program Indonesia Mengajar, di mana anak-anak muda di bawah untuk mengajar ke tempat tertinggal yang memberi banyak pengalaman baru. Selain itu ada juga program guru garis depan, yaitu pengabdian guru berstatus PNS di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ada juga beberapa gerakan kecil dan berarti yang dilakukan Anies untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mulai dari gerakan Indonesia, membaca dan menulis, dan sekolah hari pertama, di mana orang tua dihimbau mengantar anak ke sekolah saat baru masuk. Gerakan kecil kayak gini nih yang biasanya punya efektivitas yang jauh lebih besar ketimbang program-program miliaran rupiah. Oh iya, belum lagi soal beasiswa unggulan, Anies jadi salah satu yang pertama loh mengusulkan beasiswa kece tersebut. Berangkat dari kursi Menteri Pendidikan, perkenalan Anies dengan politik pun makin erat. Maka majulah pria kelahiran 7 Mei 1969 ini dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Di pemilu tersebut dirinya menang dari pasangan Ahok dan Jarot di putaran kedua. Nah, selama menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies sangat terkenal dengan pencapaiannya yang mewah. Contohnya seperti Jakarta International Stadium yang menghabiskan 4,5 triliun rupiah atau sirkuit Formula E yang pembangunannya memakan 190 miliar rupiah. Selain pembangunan dua hal ini, di masa kepemimpinan Anies juga dilakukan beberapa pembangunan sentral untuk menyanggah beragam hal, seperti pengadaan sumur resapan, pelebaran trotoar, pembangunan jalur sepeda, hingga revitalisasi kota tua. Dalam masa jabatannya ini, Anies juga memodernisasi banyak hal terkait kebutuhan warga DKI. Contohnya dengan aplikasi Jaki atau Jakarta Masa Kini. Aplikasi yang satu ini adalah tempat utama pengaduan masyarakat untuk beragam hal, mulai dari keamanan, banjir, ketertiban, hingga penanganan COVID-19. Pokoknya semua laporan bisa dilakukan cuma dengan satu aplikasi ajaib. Aplikasi ajaib ini juga mendapat apresiasi lebih dari IDC Future Enterprise Award 2021 sebagai Best in Future of Digital Innovation. Nah, modernisasi lainnya juga datang nih dari sektor transportasi dengan kartu Jaklinko. Kartu ini juga adalah kartu ajaib yang bisa mengcover kebutuhan transaksi di semua sektor transportasi, mulai dari bus, MRT, LRT, hingga pembayaran tol. Lewat Jaklinko dan program sektor transportasi lainnya, Jakarta mendapat penghargaan Sustainable Transportation Award. Perlu kita tahu, Jakarta jadi satu-satunya loh negara Asia Tenggara yang punya penghargaan tersebut. Dengan segala sepak terjang yang dilakukan Anies di DKI Jakarta, daerah ibu kota juga mendapat beragam penghargaan. Di tahun 2020, Jakarta bahkan menyabet 9 penghargaan di kompetisi Anugerah Public Relation Indonesia Award atau PRIA. Hebatnya lagi, DKI Jakarta yang baru pertama kali ikut ajang ini dan langsung keluar sebagai juara umum. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies juga tengah berusaha menggerus wajah politik identitas yang disematkan kepadanya. Salah satu yang dikerjakan adalah mendorong persatuan umat beragama di ibu kota. Tak jarang, Anies terlihat dalam beragam pagelaran agama-agama lain. Bahkan pria yang khas dengan kacamatanya ini juga resmikan 2 gereja di Jakarta Utara. Untuk naik di panggung sebesar RI1, Anies memang punya tantangan besar untuk membersihkan diri dari polemik politik identitas. Nah, dari beragam sepak terjang Anies selama menjabat ketiga posisi ini, wajar jika dirinya mendapat banyak dukungan untuk maju ke RI1. Sekarang, ada banyak nama yang telah disandingkan dengan Anies. Mulai dari anak dari Presiden SBY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, sampai dengan nama Panglima TNI Andika Perkasa. Namun, semuanya belum final. Toh pengumuman calon presiden dan wakil presiden masih jauh. Tapi menurut kamu, siapa nih yang bakal dampingi Anies Baswedan nantinya? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.